Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septian Ahmad Rizal dengan NIM 21103070035. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Siti Zahroh SHI MSI dengan tema pengorganisasian tulisan akademik 1. Video ini saya buat guna memenuhi tugas ujian akhir semester pengorganisasian tulisan akademik. Yang pertama yaitu pengantar. Menurut KBBI, kata pengantar adalah kata pendahuluan atau pandangan. Kata pengantar berisi rasa syukur dan terima kasih dari penulis kepada pihak yang telah membantunya menyelesaikan suatu karya. Tujuan pembuatan kata pengantar adalah agar para pembaca mengetahui bahwa selama proses penyelesaian karya, penulis melalui banyak hal dan mendapat bantuan dari pihak manapun. Yang kedua yaitu judul. Judul sama maknanya dengan nama. Ia memiliki makna tertentu. Dengan mengetahui nama dapat diperkirakan apa yang dibicarakan. Judul lebih banyak diartikan dengan pokok pembicaraan atau pokok pembahasan. Dalam dunia teoritis, judul dibedakan dengan topik, tetapi dalam dunia pragmatis lebih banyak ditemukan judul sama dengan topik. Berikut cara pembuatan judul. Yang pertama yaitu mulai dengan membuat draft judul. Kedua, pilihlah jenis judul. Judul terdiri dari 3 yaitu judul deklaratif, judul interrogatif, dan judul deskriptif. 4. Jangan terlalu panjang dalam pembuatan judul, tapi juga jangan terlalu pendek. Gunakan titik 2 seperti problem, solusi, umum, spesifik, topik, metode. Hindari penggunaan akronim atau singkatan. Buatlah beberapa varian judul. Yang selanjutnya yaitu abstrak. Dalam literatur, abstrak merupakan suatu penjelasan singkat mengenai isi pada suatu artikel atau tulisan. Biasanya abstrak ini terdapat pada awal bagian suatu tulisan sebelum bab pembahasan yang akan menjelaskan secara singkat kepada pembaca. Abstrak terdiri dari beberapa bagian yaitu pernyataan masalah atau tujuan penelitian, pernyataan metode atau teori penelitian, pernyataan temuan atau hasil penelitian, dan pernyataan kesimpulan atau implikasi penelitian. Abstrak untuk jurnal atau tugas akhir. Tugas akhir adalah laporan penelitian sebagai bentuk mata kuliah mandiri yang membahas suatu topik secara terperinci, yang ditulis dengan mengikuti langkah-langkah penulisan akademik yang telah ditentukan. Dalam pelaksanaannya, mahasiswa yang sedang membuat tugas akhir mendapat bimbingan dari dosen pembimbing. Dengan bimbingan dosen tersebut, diharapkan tugas akhir yang dilakukan mahasiswa berjalan lancar sehingga mahasiswa yang bersangkutan dapat mempertanggungjawabkan penelitiannya di depan dewan penguji. Yang kedua itu abstrak untuk konferensi. Abstrak untuk konferensi ditulis tanpa harus menyelesaikan naskahnya terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Dalam pengorganisasian tulisan akademik, pendahuluan merupakan gambaran umum dari observasi awal dan fenomena mengenai topik yang diangkat. Materi dalam bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah dan persoalan masalah yang diangkat sesuai topik, tujuan dan sasaran, lingkup penulisan, dan metode pembahasan. Pendahuluan mempunyai 2 fungsi mendasar yaitu fungsi yang pertama adalah memberikan ruang kepada penulis untuk mendeklarasikan posisi atau isu kepada penulis terhadap topik yang dibahas atau cara pandang, metode, dan landasan berpikir atau kajian teoritiknya.
penentuan posisi yang jelas atau yang sedang dibahas. Fungsi kedua adalah menunjukkan kepada pembaca mengenai permasalahan yang sebenarnya menjadi pijakan awal penulis, alasan menjadi masalah, dan perlunya pemecahan atas permasalahan tersebut. Pendahuluan terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama, signifikansi atau pemaparan topik. Topik adalah suatu isu atau bahasan persoalan yang sifatnya masih umum dan abstrak yang menjadi bahasan keseluruhan terhadap tulisan yang sedang digarap. Signifikansi atau pemaparan topik bisa dimulai dengan pernyataan-pernyataan berikut. Unsur terpenting dari dua, salah satu isu yang sering dibahas dalam. 3, sebagian besar orang menyukai. 4, akhir-akhir ini banyak penelitian tentang. Dan salah satu problem yang tidak pernah selesai dibahas adalah. Itulah signifikansi atau pemaparan topik. Yang kedua yaitu bagian dari pendahuluan adalah pandangan umum atau tinjauan awal. Bagian tinjauan awal ini merupakan saksi di dalam pendahuluan yang menengahkan pembahasan terdahulu yang terkait dengan topik yang akan disusun penulis. Seksi ini tentunya memiliki muatan yang sedikit berbeda dengan bagian referensi terdahulu, yang menengahkan penelitian terdahulu, pembahasan terkait, dan referensi teoretik secara lebih mendetail. Pandangan umum atau tinjauan awal bisa dimulai dengan pernyataan-pernyataan berikut ini. 1. Fenomena tersebut dijelaskan oleh. 2. Salah satu pakar yang sering. 3. Sebagian besar orang berpandangan. 4. Hal ini dipertegas oleh. Bagian dari pendahuluan selanjutnya adalah argumentasi atau kritik terhadap pandangan umum. Membangun argumentasi dalam tulisan tidak terlepas dari seksi tinjauan awal topik yang dibahas. Terdapat dua tipe argumentasi, yaitu argumentasi afirmatif atau selaras dan argumentasi kontradiktif atau berseberangan. Argumentasi afirmatif atau selaras adalah dilakukan dengan mengetengahkan fakta, referensi, dan hasil penelitian terdahulu. Mendukung di sini tidak diartikan bahwa ide topik kemudian sama dengan ide-ide terdahulu, namun potongan-potongan atas tinjauan awal itu jika digabungkan dan dibentuk dapat menyokong secara kuat argumentasi ide penulis. Argumentasi afirmatif biasanya dimulai dengan 1. Mengikuti pendapat, terdapat fenomena umum bahwa. 2. Semua temuan tersebut mengindikasikan suatu fakta bahwa. 3. Kerangka berpikir di atas merupakan petunjuk awal tentang betapa. Yang kedua yaitu argumentasi kontradiktif. Argumentasi kontradiktif dibangun dengan diawali pemaparan temuan-temuan awal dari topik yang akan ditentang penulis, diikuti dengan fakta, referensi, dan hasil penelitian mengenai hal yang kontradiktif dengan temuan-temuan sebelumnya. Bisa dimulai dengan pernyataan berikut. 1. Namun sedikit sekali orang yang menyadari bahwa 2. Sayangnya anggapan tersebut bermasalah karena. 3. Mereka umumnya hanya berfokus pada. Dan bagian dari pendahuluan yang terakhir adalah fokus penelitian. Fokus penelitian bisa dimulai dengan pernyataan-pernyataan berikut. Berdasarkan latar belakang tersebut, ada dua masalah yang bisa dirumuskan. Dari fenomena di atas dapat dirumuskan dua masalah utama, yaitu terdapat dua masalah yang akan difokuskan dalam tulisan ini. Ada dua masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini, yaitu. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.